Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dengan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, kajian kita insyaallah malam ini sebagaimana tadi telah disampaikan, yaitu mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami yakin bahwasanya kita semuanya pernah mendengar istilah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tidak salah menghukumi orang, tidak pro dan juga tidak kontra dalam masalah istilah ini. Wajib kita menuntut ilmunya, karena kita tidak boleh bicara tanpa ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berbicara, bertindak yang kamu tidak punya ilmunya. Maka istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah telah menyebar di dunia, bahkan juga di tempat kita insyaallah taala. Istilah ini wajib kita ketahui, karena istilah ini bukan produk manusia, lain dengan kelompok Khawarij, lain dengan Yahudi yang asalnya dari Yahuda, Nasara asalnya dari Nazaret, ya. Kemudian juga Khawarij karena ada sifat yang jelek, Syiah karena juga ada sifat yang jelek. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan nama dari Nabi, bukan nama dari perintis golongan, namun ini adalah sifat yang mulia. Kalimat ahli, ahlun adalah yang akrab, yang dekat, itu makna ahli. Ahli bait maknanya akrab dengan rumah itu. As-sunnah maknanya kalau menurut bahasa artinya at-thariq, yaitu jalan. Kita semuanya kan memiliki jalan. Namun yang dimaksudkan as-sunnah di sini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu wa wasfuhu khuluqiyun au khalqiyun. Jadi sunnah itu maknanya sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau, yaitu perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, penetapan beliau ketika melihat para sahabatnya beramal soleh, dan juga sifat atau akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan as-sunnah. Dan Al-Imam Barbari mengatakan as-sunnah al-Islam, al-Islamu as-sunnah. Jadi as-sunnah itu adalah Islam, sedangkan Islam itu adalah sunnah. Islam itu adalah yang mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan mengikuti sabdanya, mengikuti perbuatannya, mengikuti apa yang ditetapkan oleh beliau ketika melihat sahabatnya, dan juga mengikuti akhlaknya yang mulia. Itulah Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Atau ayatnya dari surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu hai kaum muslimin suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya ahli sunnah. Jadi orang ahli sunnah adalah orang yang mempelajari sabdanya beliau, mempelajari pula fi'liyah, amal beliau, ibadahnya, mempelajari pula penetapan yang beliau tetapkan ketika melihat sahabatnya beramal, mempelajari pula akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang ahli sunnah. Sedangkan makna al-jamaah orang yang bersepakat atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Itu namanya al-jamaah. Makanya ahli sunnah disifati al-jamaah, mesti bersatu. Karena merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada pemahaman para sahabat yang Allah Ta'ala telah memuji mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah namanya ahli sunnah wal jamaah. Ya, nama yang sangat mulia, nama yang menunjukkan sifat yang mulia, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya para sahabat. Karena beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku. Sunnah beliau adalah Al-Quran dan hadis beliau. Sunnah para sahabat adalah keterangan mereka yang mengambil dari ketika disampaikan ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ahli sunnah wal jamaah. Orang yang memiliki sifat ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Bukan hanya memiliki sifat pengetahuannya saja, diketahui, diamalkan dan didakwakan, dan juga mencintai orang yang mengamalkan sunnah. Ini namanya ahli sunnah. Orang ahli sunnah senang berjamaah, tidak senang berpisah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yaitu Majmu' Fatawa wa Rasailnya, beliau ketika ditanya manhum ahlus sunnah wal jamaah, wahai Syekh, siapakah namanya orang ahli sunnah wal jamaah itu? Beliau mengatakan hum alladzina tamassaku bis sunnah. Orang ahli sunnah itu karena berpegangnya dia kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang, allu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wastama'u alaiha, dan mereka bersatu. Bersatu bukan karena suku, bersatu bukan karena bangsa, bersatu bukan karena kulit, bersatu bukan karena golongan, tapi bersatu di atas sunnah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah satu di dunia ini. Dan Allah Ta'ala mensifati orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan kita dijalin karena iman. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna, bukan innaman nasu. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang mukmin, siapa saja mereka, dari mana saja, kapankah dia, di mana, setelah meninggal duniakah atau masih hidup, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin adalah saudara. Jadi kita diikat persaudaraan ini dengan iman. Walam yaltafitu ila siwahumah, maka ahli sunnah wal jamaah tidaklah dia berpaling dari dua perkara tadi. Ya, tidaklah berpaling dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berpaling menjadi orang berpecah belah. Ketika berpegang kepada sunnah, mereka bersatu. Jadi persatuan kaum muslimin dijamin atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Satu contoh nikmatnya kaum muslimin, kita sholat malam 3 rakaat. Seandainya kita tidak berpegang kepada sunnah, kita akan berselisih. Ini satu nikmat. Di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, bertemu dengan masjid yang imamnya mengamalkan sunnah, akan bertemu walaupun kita belum kenal orangnya. Itu nikmatnya. Jadi ahli sunnah mengajak persatuan, dan persatuan ini adalah wajib karena Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablullah,
Yang dimasukkan hablullah adalah Al-Quran dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berpecah belah. La fil umuril ilmiyah al-aqadiyah, tidak berpecah belah dalam urusan akidah, wala fil umuril amaliyah al-hukmiyah, dan tidak pula ahli sunnah berpecah belah dalam muamalah, di dalam hukum-hukum, di dalam kewajiban-kewajiban. Ini keindahannya orang ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, walihada summu ahlus sunnah al jamaah. Oleh karena itu ahli sunnah digelari al jamaah, maknanya bersatu, tidak berpecah belah. Karena Al-Quran menyuruh kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bersatu. Innallaha yardha lakum salasan. Allah meridai kamu 3 perkara, di antaranya wa an taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kamu berpegang teguh dengan tali Allah Ta'ala dan jangan berpecah belah. Ini keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta'ala. Kembali keterangan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, penjelasan dari makna atau mengenal ahlus sunnah wal jamaah. Min usuli ahli sunnah, di antara landasan-landasan, dasar-dasar orang ahli sunnah yang harus kita fahami. Pertama, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Landasannya orang ahli sunnah wal jamaah dalam hatinya meyakini Allah Ta'ala, mengimani malaikat, mengimani rasulnya, mengimani kitabnya, mengimani hari akhir, mengimani takdir yang baik dan yang jelek. Yang ini kita akan bahas insyaallah hari Ahad, mengenal akidah Islamiyah, supaya kita bisa membedakan akidahnya orang yang batil. Yang nomor 2, bahwasanya di antara pokok mengenal ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mengenal bahwasanya iman itu terdiri dari 3 rangkaian. Al-imanu qaulun, harus diucapkan. Wal imanu i'tiqadun bil janan, harus diyakini oleh hati. Wal imanu amalun bil jawarih, harus diamalkan dengan anggota badan. Ini orang ahli sunnah, ahli meyakini yang hak. Ahli sunnah ahli bicara yang hak. Ahli sunnah ahli mengamalkan yang hak. Jadi iman menurut kaidah ahli sunnah wal jamaah terdiri dari 3. Iman itu keyakinan dalam hati. Tidak cukup keyakinan dalam hati, tapi harus diwujudkan dengan lisannya. Tidak cukup iman dengan hati dan lisan, tapi harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Dan ini definisi daripada iman, yang itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 73 lebih cabangnya. A'laha, paling tingginya la ilaha illallah. Ini menunjukkan iman itu harus diucapkan oleh lisan kita. Kalau tidak mengucapkan, hanya meyakini, kafir. Seperti pamannya beliau Abu Thalib, meyakini Allah Ta'ala, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau bersyahadat. Yang nomor 3, bahwasanya yang nomor 2, iman adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan menunjukkan amal anggota badan. Berarti iman diucapkan, iman dibuktikan dengan amalan. Dan juga iman adalah al-haya'u minal iman. Kata beliau, malu itu bagian daripada iman. Malu adalah pekerjaan hati. Ini definisi daripada makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang ahli sunnah bukan hanya sekedar meyakini. Orang ahli sunnah bukan hanya sekedar bicara lalu tidak yakin. Orang ahli sunnah bukan hanya sekedar penampilan amal dohir, tetapi amal batin. Diucapkan lisannya dan juga diamalkan oleh anggota badannya. Ini adalah orang yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah bukan hanya persemboyan saya punya ilmu.
Orang ahli sunnah wal jamaah bukan bersemboyan saya beramal, tapi amal yang harus didasari dengan ilmu. Orang ahli sunnah wal jamaah bukan bersemboyan dengan lisannya, tapi perkataan yang dibuktikan dengan dalil, yang dibuktikan dengan keimanan, yang dibuktikan dengan amalan. Kemudian juga ahli sunnah wal jamaah la yukaffiruna ahlal kiblah, tidak gampang mengkafirkan orang muslim bimutlaqil ma'asi, dengan maksiat yang mereka kerjakan. Jadi orang muslim yang berbuat maksiat tidak dikafirkan walaupun dosa besar, kecuali dosa syirik. Dan ini adalah kontras dengan pendapatnya kelompok Khawarij atau Mu'tazilah. Maka orang mukmin ketika melihat saudaranya melakukan dosa besar selain syirik, maka walaupun besar belum tentu dikafirkan. Karena orang mukmin melihat bedanya pekerjaan dan bedanya hukum menghukumi orang. Orang melakukan dosa besar belum tentu dia kafir. Ada salah seorang sahabat ketika dia bepergian jauh membawa onta dan juga perabotnya, maka ketika berteduh maka hilang, pergi ontanya itu dengan bekalnya. Sedihlah sahabat ini. Lalu ketika Allah Ta'ala mengembalikan ontanya ini dengan juga bekalnya tidak berkurang sama sekali, saking gembiranya, karena sangat gembiranya keliru ngomong, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Wahai Allah, engkau adalah hambaku, saya ini Tuhanmu. Nah, perkataan itu syirik apa tidak? Perkataan itu syirik apa tidak? Syirik. Karena dia mengatakan, ya Allah, engkau hamba saya ini Tuhanmu. Tapi min syiddatil farah, karena sangat gembiranya keliru. Nah, orang keliru, orang lupa, orang tidak sengaja diampuni oleh Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau menghukum kami kalau kami ini lupa. Nah, namanya lupa bukan dengan niatnya. Dan kalau kami ini salah, bayangkan kalimat yang sudah kufur tapi orangnya tidak dikafirkan karena dia keliru, bukan niat, ya. Dan orang yang melakukan kekufuran itu bisa juga karena dipaksa. Kalau kamu tidak mengatakan kafir, aku akan bunuh. Dia mengucapkan kafir, tidak mengapa, dalam hatinya tidak mengatakannya. Seperti Ammar bin Yasir. Oleh karena itu Allah mengatakan famanidturra ghaira baghin wala atin fala isma alaihi. Barang siapa yang dia terpaksa melanggar hukum Allah Ta'ala dan tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa, ya. Jadi ahli sunnah tidak gampang mengkafirkan orang, tapi ketika tahu saudaranya keliru dinasihati, karena ad-dinu an-nasiha, ya. Jadi kita jangan terburu-buru, karena hak kita bukan untuk menghukumi. Ya, menghukumi si fulan kafir atau tidak orang yang alim. Orang yang awam maka dia menanya. Maka kita menasihati ketika saudara kita keliru. Kita tidak mengkafirkan orang yang bertengkar satu sama yang lainnya. Kita tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan zina yang dia mukmin. Kita tidak mengkafirkan pula orang mencuri yang dia itu mukmin walaupun dia berkurang imannya. Ini akidahnya. Ini adalah pengenalan ahli sunnah wal jamaah, menjaga lisannya. Dia mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Selanjutnya, pengenalan kita kepada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah senang damai. Ahli sunnah wal jamaah bagus hatinya terhadap saudara yang beriman. Ahlu sunnah wal jamaah selalu mendoakan saudaranya agar diampuni oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasr ayat nomor 10. Maka Allah mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maka orang-orang yang datang generasi belakangan
Dia memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saudara saya yang telah mendahului imannya. Ini menunjukkan orang beriman selamat lisannya, tidak mencaci saudaranya. Karena kalau kita mendoakan saudara kita akan diampuni, bagaimana kita mau mencaci? Bagaimana kita mau mencela? Nah, ini menunjukkan orang mukmin selamat lidahnya. Ahli sunnah wal jamaah bukan pencaci. Bahkan ketika dicaci tidak membalas dengan cacian. Subhanallah, keindahannya orang ahli sunnah wal jamaah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dijamin masuk surga. Ketika di dunia dicaci maki dia oleh orang-orang bodoh, tidak membalas dengan caci maki, tetapi qalu salam, menyampaikan kalimat sejahtera. Nah, inilah orang ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak merasa sakit, tidak merasa kurang timbangannya dengan dicaci oleh orang. Nah, karena orang yang baik walaupun dicaci tetap baik. Itu prinsip kita. Rasulullah SAW dicaci, engkau gila, engkau tukang sihir, engkau tukang beramal, tapi beliau tidak membalas. Karena beliau tahu orang mencaci itu karena orang bodoh. Kalau orang punya ilmu bukan mencaci, orang punya ilmu menasihati. Ini kebaikan orang ahli sunnah wal jamaah. Dan juga Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menutup kejahatan. Kalau ada orang mencaci kepada kita, maafkan dia. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa saudara saya mencaci. Itu jalan keluar agar kita tidak sakit hati. Orang dicaci biasanya sakit hati, tapi itu adalah hal yang merupakan ujian. Maka maklumi bahwa orang mencaci kita itu karena dia tidak tahu. Maka orang yang mengerti bagaimana memaafkan kepada orang tidak tahu, dan bagaimana mendoakan supaya dia mendapatkan petunjuk. Makanya pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, fa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Wahai Abu Dzar, maka kejahatan apapun tutup dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menutup kesalahan. Ini kaidahnya orang ahli sunnah wal jamaah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Selamat lisannya, tidak mencaci. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hatiku ini dengki terhadap orang yang beriman. Subhanallah. Hakikat ahli sunnah wal jamaah. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan masyarakat, nikmat Islam ini, nikmat umat ini. Karena Islam mengajak kita kepada damai, karena Islam mengajak kita agar memaafkan saudaranya, karena Islam mengajak kita agar kita menasihati mereka. Ad-dinu an-nasihah. Ya, jadi ahli sunnah wal jamaah selalu menjaga lisannya, tidak menyakiti saudaranya, dan juga menjaga hatinya tidak dengki. Selanjutnya pula, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah itba'u asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengenalan kita kepada ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah terkenal orang yang mengikuti asar. Mengikuti asar itu maknanya mengikuti sunnahnya beliau, dan juga sunnahnya para sahabat, dan juga sunnahnya orang yang mengikuti para sahabat. Ya, jadi bukan mengikuti falsafat, bukan mendahulukan pemikirannya atau otaknya, tidak, bukan berpegang kepada pendapat seseorang. Tapi ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang selalu mengikuti asarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendahulukan Al-Quran, mendahulukan hadis, mendahulukan apa disampaikan oleh para sahabatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala memuji para sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum mardu'an. Pendahulu-pendahulu yang pertama yaitu sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin bukan partai, bukan golongan, tapi karena mereka hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, namanya muhajirin. Wal ansar, dan sahabat ansar. Sahabat ansar bukan golongan, bukan kelompok, bukan partai, tapi dinamakan ansar karena menolong sahabat muhajirin.
Apa katanya Allah Ta'ala? Walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti jejaknya sahabat Muhajirin dan Ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah Ta'ala meridai mereka karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang ahli sunnah. Sudahkah kita menjadi orang ahli sunnah? Jadi orang ahli sunnah adalah orang yang indah hidupnya, orang yang sejuk hatinya, orang yang menjaga kehormatan dirinya dan juga saudaranya. Selanjutnya pula, summahum ma'ahadil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ahli sunnah wal jamaah ditandai mereka bukan hanya penuntut ilmu, mereka bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan, tapi mereka bagaimana berusaha untuk menasihati umat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan Allah Ta'ala mensifati orang mukmin di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi tandanya orang ahli sunnah wal jamaah senantiasa menuntut ilmu, dan ilmu itu di samping ia kerjakan maka ia dakwahkan kepada umat tanpa memilih-milih golongan, ya, tanpa pula yaitu membagi-bagi kelompok. Semua kaum muslimin bahkan juga umat manusia didakwai. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, maknanya yang ma'ruf yaitu yang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang munkar yang diingkari oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini adalah sifatnya orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang yang senantiasa berkepentingan untuk memperbaiki umat. Dan paling baiknya umat adalah orang yang mengajak kebaikan. Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Engkau ya para sahabat paling baiknya umat. Kenapa? Ukhrijat linnas, kalian itu dikeluarkan, dibutuhkan oleh orang. Karena para sahabat adalah orang yang menuntut ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menuntut ilmu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mensifati para sahabat kuntum khairu ummah. Karena engkau ya para sahabat orang yang paling baiknya umat. Ukhrijat linnas, layak dibutuhkan oleh orang. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau karena memerintahkan yang ma'ruf dan juga karena engkau membendung kemungkaran. Dan tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia ini, saudaraku yang beriman, melainkan orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena keikhlasan hatinya ingin orang hanya bukan dirinya menjadi baik, tetapi bagaimana umat yang lain baik. Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar orang akan mengenal tauhid, untuk diikuti tauhid itu. Orang akan tahu syirik untuk dijauhi syirik itu. Orang akan mengenal sunnah untuk dipeluk sunnah itu. Orang akan mengenal bid'ah untuk dijauhi bid'ah itu. Orang akan mengenal kemaksiatan untuk dijauhinya. Karena orang yang amar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pula, bahwasanya orang yang ahli sunnah wal jamaah orang yang taat kepada pemimpinnya. Subhanallah, ya. Orang ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mentaati waliul amri. Waliul amri itu adalah pemimpin dalam satu negeri yang sah. Itu namanya waliul amri. Baik itu ulamanya maupun penguasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan taat kita kepada Allah Ta'ala, taat secara mutlak, tidak boleh dipilih-pilih. Karena Allah memerintah kita mesti manfaatnya. Wa atti'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada beliau, ketaatan yang mutlak. Seandainya kita tidak menjumpai dalil dari Al-Quran, kok menjumpai dalil hati yang sahih walaupun satu, wajib kita taati. Bantahan terhadap orang yang menolak hadis ahad.
Mana dalilnya bahwasanya kita harus mentaati beliau walaupun tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Allah mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad Allah. Siapa yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah. Bahkan juga Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau kalian semuanya hai manusia, kalian semuanya hai umat, cinta kepada Allah, senang kepada Allah, maka ikutilah saya. Allah memerintah kepada nabinya supaya memberitahu manusia secara umum, siapa saja kalian beriman mengaku cinta pada Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan suruhlah kamu hendaknya kamu mengikuti sunnahku. Sunnahnya siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian semuanya karena kecintaanmu kepada nabinya, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, bahkan juga di dalam satu dan kelanjutan ayat wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan ada 3 ketaatan. Ketaatan kita kepada Allah secara mutlak, keseluruhannya karena itu taat yang baik. Ketaatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kemudian ketaatan kita kepada walil amri. Ketaatan kita pada walil amri muqayyad selagi kita tidak diperintah kepada maksiat. Dikoita. Kenapa? Manusia tidak lepas daripada kesalahan. Namun ketika kita diperintah pada maksiat, tidak boleh kita berontak, tidak boleh demonstrasi, maka kita tidak mendengarkan dan tidak mentaati. Tidak ada nomor 3-nya. Tidak boleh kita berontak, tidak boleh kita menggulingkannya. Ya, dalam satu hadis alal mar'il muslim, kewajiban orang muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Kewajiban orang muslim mentaati pemimpinnya dalam hal yang ia sukai atau yang ia benci selagi tidak diperintah kepada maksiat. Walaupun perintahnya itu kita kurang senang, tapi itu baik, wajib ditaati. Seperti perintah lalu lintas. Ya, karena mereka membuat peraturan lalu lintas untuk kemaslahatan, kenyamanan kita berlalu lintas. Bayangkan seandainya tidak ada orang yang satu yang menunggu di perempatan perliman, kita tidak bisa jalan. Karena umumnya manusia tidak mau mengalah dia. Tapi walaupun ada orang satu umurnya 80 tahun seadanya di situ, ditaati dia. Ini keutamaan walil amri. Lepas. Itu keutamaan walil amri. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah ta'ala di dalam syarah kitabnya Aqidatul Tahawiyah, situna sana ma'al imamid zalimi khairun min alla yakunal imam lailan tan wahidah. 60 tahun kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim umpamanya, itu masih lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin. Subhanallah, keindahannya ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita tidak menjumpai orang ahli hadis berontak, orang ahli hadis yaitu demonstrasi, enggak ada. Karena orang ahli sunnah adalah orang yang menghargai pemimpinnya. Bagaimana tidak menghargai? Allah menghargai pemimpinnya. Wa ulil amri minkum. Rasulullah SAW menghargai pemimpin. Ya, menghargai pemimpin karena beliau mengatakan alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima kariha fima akhabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Inilah prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Siapa orang ahli sunnah wal jamaah? Ternyata kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah ini kalau kita pahami, kita kenal dengan dalil nikmat hidup kita, bukan hanya dalam keluarga, dalam pemerintahan pun nikmat. Karena pemerintah yang salah bukan dioposisi, bukan digulingkan, dan juga bukan dijelek-jelekan, bukan pula disebarkan kesalahannya. Maka beliau bersabda, man arada ayyan sakhalidi sultanin fala yubtihi alaniyah wal ya'khud biyadihi fa in qubila fadha.
Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan digelar di muka umum, tidak boleh di tengah-tengah khutbah, tidak boleh dipasang spanduk, tidak boleh masuk internet, ya, tidak boleh masuk ke layar TV atau radio. Falyakhlu bihi, maka hendaknya bersepi-sepi dengan si dia. Ini kaidah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qubila, jika diterima alhamdulillah, wa illa, jika tidak diterima karena nasihat, karena usulan belum tentu diterima, wa illa faqad addama alaihi, apabila tidak diterima berarti dia telah menaikkan haknya. Inilah kebaikan ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya dijelaskan pula di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah wa luzumi ittiba'iyah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah man kana ala misli ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jejaknya para sahabat, ya, mengikuti jejaknya beliau dan juga jejaknya para sahabat. Sebagaimana beliau menjelaskan, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya engkau wahai umatku setelah aku meninggal dunia ini akan menjumpai perselisihan yang banyak. Nah, itu penyakitnya kaum muslimin pada zaman sekarang. Ketika beliau masih hidup tidak berpecah belah. Umat ini setelah beliau meninggal dunia, beberapa tahun setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, berpecah belah menjadi 73. Maka ketika beliau menjelaskan penyakitnya umat ini berselisih, apa kata beliau? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka ketika umat berpecah belah, kamu wajib kembali kepada sunnahku. Sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatku. Ketika beliau menjelaskan penyakitnya, beliau menjelaskan pula obatnya. Maka untuk menyatukan umat Islam tidak mungkin kita satukan dengan hiburan, tidak mungkin kita satukan dengan otak atau pemikiran kita. Bersatu umat ini dengan kembali kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabatnya. Selanjutnya pula Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sahabah wat tabi'un wa a'immal huda al-muttabi'una lahum. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya para sahabat tidak ada berselisih tapi tidak bertengkar, tidak berpecah belah. Padahal mereka suku yang beda, dari kulit yang beda, dari bangsa yang beda, tapi mereka muttahidun, mujtami'un. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah adalah para at-tabi'in, ya. Tabi'in maknanya muridnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang ahli hadis, ahli tafsir yang muktabar, ahli fikih yang muktabar. Kenapa? Mereka telah memborong hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah membaca Al-Qur'an, menghafalkannya, mengamalkannya. Inilah orang-orang yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya pula Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mencintai persatuan, ya, tidak senang berselisih. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, maknanya Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan berpecah belah. Jadi ahli sunnah mencintai persatuan, tidak senang berpecah belah. Makanya ahli sunnah wal Jamaah tidak ada pimpinannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah mengenal adanya perubahan anggaran dasar dan rumah tangga. Tidak pernah ada seminar Ahlussunnah dalam rangka 5 tahunnya, 10 tahunnya. Karena apa? Ahlussunnah dasarnya Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan yang lainnya, perlu ada revisi
Al-Quran kalamullah, hadis adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Ini keindahannya Islam. Mulai awal sampai akhir tidak pernah ada revisi perubahan, karena itu adalah kalamullah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pula, ahli sunnah wal jamaah adalah mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan sunnah. Ya. Ketika berselisih bukan mengadakan sidang bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut Bapak, bagaimana menurut saudara, tidak. Tapi ahli sunnah wal jamaah Allah mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kamu berselisih dalam hal apapun, urusan dunia, urusan akidah, urusan ibadah, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasulnya, dengan syarat apabila engkau orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beriman kepada hari akhir. Belum bagus. Selanjutnya, ya, ini mengenal ahli sunnah. Jadi ahli sunnah ketika berselisih bukan kembali kepada pendapat si orang. Ketika berselisih mengembalikan hal ini kepada hukum Allah Ta'ala dan juga hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah mengedepankan ayat Al-Quran, mendahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan perkataan fulan dulu. Ini pendapat saya, pendapatnya si fulan, pendapat kakek nenek, tidak. Ahlu sunnah wal jamaah, lihat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, lihat Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bab kitabut taqwa, lalu disebut qala Allah Ta'ala wa may yattaqillah, disebut pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah mendahulukan ayat Allah Ta'ala sebagai dalil, mendahulukan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman fadzakir bil Qur'an. Ingatkan manusia dengan Al-Quran. Tidak ada fadzakir bi pendapatnya orang, fadzakir bi qouli fulan, tidak. Bahkan juga beliau mengatakan innallaha yanha lakum salasan, Allah membenci kamu 3 perkara. Qila wa qala, katanya orang, karena orang jumlahnya banyak. Maka orang ahli sunnah wal jamaah ketika dia berdalil mendahulukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Hujurat ayat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah, maknanya jangan mendahului ayatnya, jangan mendahului Rasulnya, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita harus mengedepankan dalil Al-Quran, mengedepankan dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita berhujjah dengan Quran dan sunnah mesti menang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Islam itu paling tinggi dan tidak ada undang-undang peraturan yang melebihi daripada ketinggian Islam, karena Islam itu wahyu. Nah, ya, jadi upayakan kita orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah menegur orang, menasihati orang dengan ayat Al-Quran. Inilah ayatnya. Merasa dinasihati oleh Allah Ta'ala, merasa dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktunya Isya, insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa jazakumullah. Kita akan melanjutkan untuk mengenal siapakah ahli sunnah wal jamaah, dan kami mengutip pula dari yaitu fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala
di dalam penjelasan beliau masalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah ahli tawassut. Ahli tawassut itu orang yang menengah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. La ifrata wala tafrid. Di sini dijelaskan hum al-wastu baina firaqil ummah. Orang ahli sunnah itu menengah. Dia tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan sunnah. Ini diantara tandanya. Jadi orang ahli sunnah mencukupkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menambahi dan juga tanpa mengurangi. Demikian juga fahum wastun fi bab sifatillah baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamsil al-musyabbihah. Orang ahli sunnah di dalam nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya menengah, tidak membuang nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya seperti kelompok Jahmiyah, dan juga tidak pula menyerupakan sifat Allah, nama Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya, ini orang ahli sunnah. Dalam prinsipnya asma wa sifat, nama dan sifatnya Allah, karena Allah memiliki nama. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengan menyebut nama. Maka ahli sunnah meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat, karena itu memang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah, dengan tidak meniadakan, menolaknya, dan juga tidak pula menyerupakan sifatnya dengan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Ayat ini membantah orang yang menyamakan nama Allah Ta'ala dan sifatnya dengan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa nama dan sifat Allah Ta'ala itu tidak satupun makhluknya yang menyamakannya, yang menamainya. Yang nomor dua, wawas sami'ul basir, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Bantahan terhadap kelompok Jahmiyah yang meniadakan nama dan sifat. Nah, ya, jadi ahli sunnah wal jamaah dalam bab masalah tauhid asma wa sifat, apa yang Allah Ta'ala sebutkan dan apa yang Rasulullah SAW sebutkan diimani dan juga diyakininya. Dan apa yang Allah nafikan, yang tiadakan, dan yang Rasulullah SAW tiadakan, maka ahli sunnah meniadakannya, tidak menambahi, tidak mengurangi. Ini kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam asma wa sifat, maka menengah, menetapkan nama Allah Ta'ala tapi tidak menyamakannya, menetapkan nama Allah Ta'ala dan sifatnya tapi tidak pula meniadakannya. Selanjutnya pula wahum wastun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang menengah di dalam perbuatan Allah, bahwa Allah Ta'ala mengatakan fa'alul lima yurid, Allah berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah. Namun ada dua kelompok. Jabriyah mengatakan bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti terjadi, tidak ada hubungannya dengan haknya manusia. Jadi manusia tidak punya ikhtiar. Ini kelompok Jabriyah, berlebih-lebihan mengimani takdir sehingga manusia itu tidak punya kemampuan untuk ikhtiar. Yang nomor dua, kelompok Qadariyah yang menganggap bahwasanya Allah tidak membuat atau menciptakan perbuatan hamba. Ini kelompok Qadariyah yang punya prinsip bahagia, menang, rugi, untung, nasibnya manusia, nggak ada hubungannya dengan Allah. Ya, ini adalah kelompok yang tersesat, yang menganggap Allah Ta'ala tidak menciptakan pekerjaan hamba, Allah Ta'ala tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali kalau hamba sudah berbuat. Ini kelompok Qadariyah yang menolak adanya ilmu Allah, yang menolak adanya takdir Allah dengan alasan
Allah tidak menakdirkan yang jelek. Kalau Allah menakdirkan yang jelek berarti Allah Ta'ala tidak adil. Ini kelompok Qadariyah. Sedangkan kelompok Jabriyah berlebih-lebihan mengimani takdir sehingga dia tidak mau berikhtiar. Ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat, karena Allah Ta'ala belum menakdirkan saya. Ya, kenapa kamu tidak siam, karena Allah Ta'ala belum menakdirkan saya. Jadi dia bergantung kepada takdir, tidak ada ikhtiar. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya takdir, bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui, menulisnya, menghendakinya, menciptakannya pekerjaan hamba. Namun Allah Ta'ala masih menyuruh kita untuk berbuat. Takdir ada tapi kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh menuntut ilmu. Ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah menengah di dalam yaitu kehendak Allah Ta'ala. Yang berikutnya, wa fi babi wa'idillah. Ahlussunnah wal Jamaah menengah di dalam ancaman-ancaman Allah. Allah akan mengancam orang musyrik masuk neraka, orang kafir masuk neraka. Tapi di sini ada kelompok dua yang berseberangan. Kelompok yang namanya dia Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang berpendapat kalau orang sudah iman sudah cukup, walaupun maksiat tidak mengapa. Pokoknya orang sudah yakin adanya Allah Ta'ala, berarti beramal tidak beramal tidak ada asarnya amal ini. Ini kelompok Murji'ah yang sudah mengatakan bahwa iman itu cukup dikenal dan cukup diyakini, tidak sholat tidak mengapa, ya, berbuat jahat pun boleh karena tidak ada pengaruhnya dengan pekerjaan. Karena Murji'ah mengatakan bahwa pekerjaan tidak termasuk iman. Iman itu hanya keyakinan atau hanya mengenal. Di sisi yang lain ada kelompok yang radikal, yaitu kelompok Khawarij, yang menganggap barang siapa yang melakukan dosa besar, pernah mencuri, pernah zina, masuk neraka selamanya, tidak ada bagi mereka tobat. Nah, ya, ini perlu kita fahami. Ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan orang yang ghairu ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah, orang mukmin, ketika dia melakukan dosa besar selain daripada syirik, maka masih diampuni oleh Allah Ta'ala apabila Allah menghendakinya, dan masih ada tempo waktu untuk tobat. Tapi kelompok yaitu kelompok Khawarij tidak ada tobat bagi mereka. Kafir dihukumi di dunianya, masuk neraka selamanya, dihukumi di akhiratnya. Ini kelompok Khawarij. Sedangkan kelompok Murji'ah adalah kelompok yang meremehkan iman. Yang penting orang sudah yakin adanya Allah Ta'ala, sholat tidak sholat, berzina atau tidak sama saja, karena iman tidak ada hubungannya dengan amalan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang berbuat jahat, berdosa dia, tapi bisa dimaafkan kalau dia bertobat, bisa dimaafkan kalau dia beramal soleh. Ini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang lainnya, kelompok yang tawassut. Selanjutnya pula, wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi para sahabat Rasulullah SAW, mencintainya, tidak dicaci makinya, ya, mencintainya karena Allah Ta'ala mencintai para sahabatnya. Sedangkan selain Ahlussunnah wal Jamaah ada kelompok dua, kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Kelompok Khawarij mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu dan orang yang sependapat mereka, padahal sahabat Ali dijamin masuk surga dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Syiah berlebih-lebihan pula mencintai kepada sahabat Ali, sehingga dikatakan malaikat Jibril itu khianat, mestinya risalah ini untuk sahabat Ali tapi dialihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kelompok Syiah ini mencela sahabat. Khawarij mencela sahabat, Syiah mencela sahabat. Syiah mencela sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mencela Abu Bakar, mencela pula Aisyah, mencela Abu Hurairah, bahkan hampir semua sahabat dicela kecuali dari golongan keturunan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mencintai semuanya para sahabat, karena Allah Ta'ala telah mengampuni dosanya para sahabat. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar
Allah Ta'ala telah menerima tobatnya nabinya dan juga telah menerima tobatnya sahabat muhajirin dan ansor. Maka kita ahli sunnah wal jamaah memuliakan sahabat Rasulullah SAW. Ketika disebut nama sahabat, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya. Dan kita tidak boleh mencaci para sahabat. La tasubbu ashabi, fa wallahi law anfaqa ahadukum misla dhaban ukhudan, ya, demi Allah, jangan kamu mencaci para sahabat. Seandainya engkau yaitu berinfak berupa emas 1 gunung Uhud, tidaklah memadai infaknya sahabat muddan, 1 mudnya, wala nasifahu atau separuhnya. Ini ahli sunnah wal jamaah, mencintai semua sahabat Rasulullah SAW. Sebab kalau orang itu sudah membenci sahabat Rasulullah SAW, berarti dia telah membenci sunnahnya Rasulullah SAW. Karena para sahabat dibenci bukan karena mencuri, dibenci bukan karena khianat. Para sahabat dibenci oleh kelompok Khawarij karena berpegangnya kepada sunnah. Para sahabat dibenci oleh kelompok Syiah karena berpegangnya kepada sunnah. Makanya orang Khawarij keluar dia dari sunnah Rasulullah SAW, dikatakan pokoknya, ya, tidak dikatakan akarnya ahli bid'ah. Akarnya ahli bid'ah itu 4, diantaranya kelompok Syiah dan juga kelompok Khawarij. Hati-hati, ya. Kelompok Khawarij ini selalu mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan si dia. Kelompok Syiah berlebih-lebihan hulu terhadap para pemimpinnya. Sedangkan kelompok Khawarij selalu mengkodita kepada pemimpinnya. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah lain. Ahli sunnah wal jamaah mentaati pemimpinnya ketika melaksanakan pemerintah yang baik, bersabar atas kedalimannya, dan juga menasihati ketika pemimpinnya salah. Ini kaidah yang harus kita fahami. Demikian juga wa ahlus sunnah wal jamaah wastun fi babi mahabbatil anbiya. Ahli sunnah wal jamaah menengah dia di dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlebih-lebihan, ya, sehingga dikultuskan nabinya sebagai Tuhan, seperti orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai ibnullah, anak Tuhan. Tapi ahli sunnah wal jamaah, Nabi adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadai, tapi Nabi adalah utusan Allah Ta'ala yang wajib ditaati. Nah, ya, ini adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah, tidak berlebih-lebihan mencintai nabinya sehingga dipuji, berlebih-lebihan tidak, dan juga tidak dilecehkan atau dihina nabinya. Berbeda dengan kelompok yang tersesat, yaitu kelompok Jaham dan juga yang lainnya yang mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ahli sunnah wal jamaah, hum man kana ala misli ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat. Ini diantara hal-hal yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ta'awa Al-Munawi'in di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Selanjutnya pula ahli sunnah wal jamaah wa hum alladzina istaqamu ala al-ittiba'i wabta'adu 'anil ibtida'i. Ahli sunnah wal jamaah istiqamah, berpegang kepada ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua macam bid'ah. Karena beliau mengatakan man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami maka ditolak. Jadi ahli sunnah kalau ada perintah dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah berusaha pula untuk melaksanakannya, yang tidak ada tidak dilaksanakan. Berbeda dengan orang ahli bid'ah, mereka melaksanakan yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan yang disunahkan oleh beliau. Karena Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kerjakan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Ini diantara prinsipnya ahli sunnah wal jamaah.
Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena tadi dibatasi waktunya, yaitu dan juga berikutnya barangkali ada pertanyaan silakan ya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahi kita ilmu, terutama saya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kenapa kita perlu menyebut diri kita Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah menyebut diri kita Muslim saja tidak cukup? Bagus. Ini telah dijawab oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Untuk kita pada zaman sekarang tidak cukup kita ini orang Muslim. Karena orang ahli bid'ah pun dia mengaku Muslim. Orang yang menyimpang manhajnya pula mengaku Muslim. Tidak mau dikatakan dia orang kafir. Dan karena perbedaan ini, Ahlussunnah wal Jamaah kembali menjelaskan ayat Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita hanya kembali kepada qala Allah Ta'ala wa qala Nabi tidak cukup. Itu pada zaman sahabat benar. Karena pada zaman sahabat beliau masih hidup. Sehingga apabila ada permasalahan cukup menanya kepada beliau. Tapi kita pada zaman sekarang Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka kita harus merujuk penafsiran ini kepada penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tidak cukup kita mengatakan saya Muslim. Ya. Karena orang Muslim karena orang Muslim berpecah menjadi berapa? 73. Tapi yang berpegang kepada sunnahnya satu, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang berpegang kepada sunnahku hari ini, maknanya pada zaman beliau, dan juga berpegang kepada sunnahnya para sahabat. Ya, jadi kita tidak cukup dengan kami Muslim. Kita harus kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Karena umat Islam berpecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka dulu kecuali yang satu, yaitu al-jamaah. Sedangkan al-jamaah dijelaskan beliau ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang mengikuti jejakku ini dan juga jejak para sahabatku. Berapa banyak orang Muslim mencaci para sahabat? Orang Khawarij mengaku dia sahabat, yaitu Muslim mencaci para sahabat. Orang Syiah mencaci para sahabat. Ya, jadi tidak cukup kami Muslim. Maka kita berupaya menjadi orang yang ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya, bagaimana hukumnya apabila kita mendapatkan hadiah jalan-jalan ke luar negeri, kafir, Amerika, apakah boleh kita menerima? Jika hadiah ini yaitu tidak ada dibalik untuk merusak agama kita, satu. Yang nomor dua, hadiah itu bukan dalam rangka untuk merayakan hari raya mereka, boleh. Karena Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang Yahudi, menerima budak Kiptia dari orang Yahudi. Ya. Namun apabila hadiah ini berkenaan dengan hari keramaian mereka, hari raya mereka, tidak boleh. Karena itu kalau kita menerimanya berarti kita mendukung si dia. Atau hadiah itu untuk menjatuhkan atau membuat toleransi kaum muslimin dengan orang kafir, maka hukumnya tidak boleh. Adapun menurut asal dibolehkan apabila tidak ada yaitu kemadaratan tertentu. Wallahu a'lam. Apa dimaksud kelompok pergerakan yang kita tahu mereka juga mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, dan dengan dibuktikan apa yang disampaikan soal Al-Quran dan Sunnah, sikap bagaimana yang benar bermuamalah dengan mereka? Orang yang tidak mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti sunnahnya para sahabat adalah orang yang ahli bid'ah, walaupun mereka mengaku ahli sunnah. Ya, jadi orang pergerakan atau yang lainnya, maka apabila mereka telah meninggalkan sunnahnya para sahabat, berarti mereka bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah bersatu. Ahli sunnah itu bukan berkelompok-kelompok. Makanya para ulama sunnah mengatakan kalau ada pengajian taklim sembunyi, curigailah keislamannya.
Karena Islam rahmatan lil alamin. Islam bukan rahmat untuk perorangan. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah yang terbuka, siapapun orang boleh masuk. Tidak ada ini si fulan karena bukan golongannya tidak diundang. Kalau undangan walimah boleh, kita mengundang secara khusus karena walimah ada hubungannya dengan makan. Tapi kalau undangan taklim tidak ada sifatnya si fulan tidak diundang karena bukan golongannya. Dan kita dilarang berkelompok-kelompok. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kamu jangan seperti orang musyrik yang mana mereka berpecah belah di dalam agamanya dan mereka itu bergolong-golong. Kalau umat Islam itu menjadi dua, berarti satu menganggap dirinya baik, yang lain menganggap jelek. Dan ini adalah warisannya orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Katanya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak ada baiknya. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Katanya orang Nasrani, orang Yahudi itu tidak ada baiknya. Wa hum yatlunal kitab. Padahal mereka membaca kitab. Jadi kita harus bersatu di atas sunnah. Walaupun beda sukunya, beda bangsanya, beda kulitnya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian ini adalah yang paling takwa. Selanjutnya, bagaimana caranya memberi tahu pemimpin tentang suatu perkara yang dia tidak memahaminya, sedangkan kita mengetahui tentang perkara itu, sedangkan pemimpin adalah seorang orang yang keras dan belum mempunyai pendapat dan tidak mempercayai pendapat yang lain, tidak mau mendengar, padahal kita harus mentaati pemimpin. Apakah kita wajib mentaatinya? Baik, kewajiban pemimpin lain kewajiban rakyat. Kewajiban pemimpin dia pemegang amanat, adil di dalam menghukumi. Kewajiban rakyat mentaati ketika pemimpinnya memerintah yang baik. Ya. Jadi ketika pemimpin tidak melaksanakan haknya, bukan berarti kita tidak melaksanakan hak kita. Kewajibannya pemimpin ada sendiri, kewajibannya rakyat ada sendiri. Maka kewajibannya rakyat mentaati pemimpinnya ketika memerintah yang baik, walaupun dia seandainya zalim, seandainya. Karena kezaliman dia hubungannya dengan Allah. Sedangkan perintah dia yang baik kemaslahatan untuk umat. Sampai beliau mengatakan begini, innahu sayati imam, akan datang pemimpin la yastannuna bi sunnati, tidaklah menggiring manusia dengan sunnahku, wala yahduna bi hudaya, dan tidak pula mengajak umat dengan petunjukku. Ya, dia mengatakan akan ada pemimpin akhir zaman tidak menggiring umat ini kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya para sahabat? Famadza ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang kamu perintahkan kepadaku wahai Nabi ketika aku menjumpai hal ini? Beliau mengatakan isma wa ati, dengarkan dan taati ketika memerintah yang baik. Wa in duriba dhahruka, sekalipun kamu dipukul punggungmu. Wa ukhidha maluka, sekalipun dirampas hartamu. Wasma wa ati, dengarkan dan taati. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang masa seperti kita, beliau sudah mengatakan nanti akan ada akhir zaman bahwa pemimpin itu tidak lagi mengajak kepada petunjukku, namun beliau mengatakan isma wa ati, dengarkan dan taati ketika memerintah yang baik. Dengan syarat ini, wa in duriba dhahruka, sekalipun dipukul punggungmu, wa ukhidha maluka, sekalipun diambil dirampas hartamu, wasma wa ati, tetap dengarkan dan taati ketika memerintah yang baik. Ini adalah solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya, dan kita harus bersabar ya atas hal yang kita tidak senangi. Belum tentu yang tidak kita senangi lalu itu tidak ada masalahnya. Mungkin masalahnya untuk yang lain yang baik, tapi bagi kita
tidak ada masalahnya. Satu contoh, umpamanya pelebaran jalan. Tentu orang yang jauh dari pinggir jalan dia senang. Jalan itu diperlebar karena gampang lalu lintas ya. Tapi untuk orang yang dekat di jalan dengan dilebarnya tentu dia sedih. Tentu dia sedih. Karena apa? Rumahnya dibongkar harus diganti. Makanya beliau mengatakan alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima akhabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Hadis sahih Muslim itu. Kewajiban kita orang muslim mendengarkan dan mentaati hal yang kita senangi atau hal yang kita benci selagi kita tidak diperintah dalam perkara yang maksiat. Bagaimana jika ada yang menyebut Ahlussunnah adalah Wahabi Ustaz? Sekarang tanya dulu, apa makna Wahabi? Ya, kalau dia tidak tahu mengapa dia mengatakan sifat Wahabi sedangkan dia tidak tahu. Wahabi, Salafi. Sekarang kalau sudah tidak cocok, ini Salafi Wahabi. Datang dulu. Apa namanya Salafi? Tunjukkan kaidahnya bersumber dengan kitabnya siapa. Wahabi juga begitu. Kalau Wahabi yang pertama yang itu adalah perusak umat, betul. Ya. Tapi apakah dakwah sunnah merusak umat? Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kitabnya yang telah tertera, kitab tauhidnya dan juga kasfus subuhatnya, kaidah arba'ah, kaidah sittah yang lainnya, dan juga usulus salasah, 3 landasan utama, semua didasari dengan Quran dan hadis. Kalau itu yang dimaksudkan, ya, maka Wahabi memang beliau adalah Ahlussunnah. Ya, jadi tanya dulu Wahabi itu apa? Kalau tidak tahu jangan bicara. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kalau tidak tahu bertanya. Sering juga kita ketika kita naik kendaraan umum, kita baca kitab. Pak, Bapak itu pemahamannya Wahabi ya. Loh, ke Bapak menuduh saya Wahabi. Ya. Tanya apa Wahabi? Oh, katanya orang kalau Wahabi ini adalah orang yang sifatnya tidak senang kepada masyarakat. Oh, tidak benar. Wahabi mengharamkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oh, tidak. Kita setiap hari ya azan mengucapkan la ilaha illallah. Pada waktu sholat kita bersyahadat. Maka perlu difahami ya. Orang yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah Wahabi, tanya dulu Wahabi itu apa? Kalau Wahabi itu kembali kepada ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau kembali kepada ahli sunnah. Tapi kalau Wahabi sebelumnya itu perusak umat, orang tidak punya ilmu, maka tidak benar dikatakan ahli sunnah itu adalah Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Yang tersebar sekarang ini munculnya dai-dai yang menisbahkan diri kepada dakwah Ahlussunnah, tetapi berpendapat bolehnya keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti dia bukan Ahlussunnah. Sekarang saya tanya, apakah kita semuanya sudah berhukum dengan hukum Allah? Tanya. Apakah kita semuanya sudah berhukum dengan hukum Allah Ta'ala? Tentu tidak. Berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan? Bagaimana kita selalu meneror orang sedangkan tidak muhasabah terhadap dirinya sendiri? Pernah kami dikirim SMS, Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Apa maksudnya? Ini untuk pemimpin. Ayat ini untuk pemimpin dan untuk kita. Allah Ta'ala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan kerabatmu atau keluargamu dari api neraka. Ya, jadi orang yang tidak mentaati pemimpinnya, yang memerintah yang hak, ya, walaupun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak dikatakan Ahlussunnah. Dan berhukum itu boleh dengan hukum manusia, selagi tidak bertentangan dengan hukum Allah. Baik, saya tanya, apakah ada di dalam Islam hukum lalu lintas? Merah itu berhenti, kuning itu siap-siap, hijau lalu? Enggak ada. Tapi ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, ini orang membuat peraturan lalu lintas untuk kenyamanan orang berjalan, berlalu, untuk menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan. Agama dibangun atas jalbul masalih,
Memang tidak ada. Itu hukum manusia. Dan bolehnya dalam Al-Quran kita berhukum dengan manusia selagi tidak bertentangan, maka Allah mengatakan faktu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya iyurita islaha. Jika istri dan suami bentrok, datangkan hakim dari bapaknya, ya, bapaknya istri, dan datangkan hakim dari bapaknya suami. Nah, kan sudah hukum manusia, ya. Jadi hukum manusia tidak selamanya mutlak menuju kepada kekufuran. Ya, dilihat dulu. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan menganggap hukum manusia itu adalah lebih tinggi, lebih mulia daripada hukum Allah, jatuh kafir. Namun kita menghukumi orang harus bertatap muka. Tidak bisa orang berbuat dohirnya kufur lalu kita katakan kafir. Contohnya tadi, orang kehilangan unta dengan apa? Bekalnya. Ketika bertemu karena saking gembiranya, sangat gembira, dia keliru ngomong, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Wahai Allah, kamu itu hamba saya ini Tuhanmu. Secara lisan itu adalah kufur, karena dia mengatakan kamu hambaku, saya ini Tuhanmu. Namun karena orang ini min syiddatil farahi, karena sangat gembiranya, luput bicara. Mestinya anta rabbi wa ana abduka, engkau ya Allah Tuhanku, sedangkan saya ini adalah hambamu. Namun karena keliru, maka Allah mengatakan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Begitulah ya ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah, memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, memudahkan kita untuk beramal soleh, dan memudahkan kita untuk mendakwai umat dengan dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.